Selamat datang di channel Mimin. Mimin baru di dunia komik. Jika ada kurangnya, Mimin mohon maaf. Gak usah berlama-lama lagi, langsung masuk saja ke ceritanya. Pukulan Iblis Peu, tepat mengenai wajah Gu Qingfeng, yang tak sempat menghindar. Pesan sistem memberitahukan, bahwa Gu Qingfeng telah menerima serangan dari Iblis Peu, dan mendapatkan 1000 poin. Setelahnya, tubuh Gu Qingfeng pun menghilang, digantikan oleh energi berwarna biru, yang menyebar ke seluruh ruangan. Pesan sistem kembali muncul, dan memberitahukan, jika kekuatan, kecepatan, konstitusi, dan lain-lain milik Gu Qingfeng. Semuanya telah ditingkatkan setelah peningkatan, kecepatan tidak akan lagi menjadi kelemahan. Gu Qingfeng pun perlahan muncul di tengah aura biru yang dia keluarkan sebelumnya. Pesan sistem muncul kembali, dan memberikan selamat kepada Gu Qingfeng, karena kekuatannya, sudah dekat dengan tingkat Grandmaster Transformasi Naga. Dalam hatinya, Gu Qingfeng tidak menyangka, bahwa dia mendapatkan kejutan seperti itu. Dia mendapatkan sebuah sihir. Sebuah naga berwarna biru muncul di samping Gu Qingfeng. Hal itu sangat kuat, padahal masih tahap utama Black Dragon. Jika seperti itu, maka Gu Qingfeng penasaran. Bagaimana dengan tahap menengah, dan tahap lanjutannya? Pasti itu tidak akan terkalahkan. Jika Gu Qingfeng ingin mendapatkan tahap lanjutannya, Gu Qingfeng berpikir, jika dia akan menahan Iblis Peu lagi di sana lebih lama. Jika ingin melakukannya, maka, Gu Qingfeng harus berpura-pura kalah dari Iblis Peu. Kemudian, Gu Qingfeng mulai melakukan aktingnya. Dia mengatakan, jika pukulan dari Iblis Peu sangat menyakitkan. Dia berteriak kesakitan sembari memegang tubuhnya. Padahal yang dipukul adalah wajahnya. Namun, yang dipegang adalah lehernya. Kemudian, Gu Qingfeng terjatuh tertelungkup di lantai. Hal itu, tentu saja mengejutkan Iblis Peu yang tak tahu, ternyata dia berhasil melukai Gu Qingfeng. Iblis Peu bertanya, apakah sekarang Gu Qingfeng sudah takut padanya? Dengan semangat Gu Qingfeng mengatakan, jika dia menyerah kali ini. Jika Iblis Peu berani, maka, dia menyuruh Iblis Peu untuk menghabisinya, sekarang juga. Iblis Peu akan menuruti permintaan dari Gu Qingfeng. Dia langsung mengepalkan tangannya, dan bersiap memukul Gu Qingfeng dengan sekuat tenaga, dan tidak akan ragu-ragu lagi. Terlihat pesan sistem terus bermunculan, dan memberitahukan, bahwa pertahanan Gu Qingfeng bertambah 1000, bertambah 1000, bertambah 1000, tambah 1000, dan terus bertambah 1000 hingga bertambah 1 miliar. Tak lama kemudian, pintu tempat itu pun terkena benturan, dan terjatuh ke lantai, akibat efek dari pukulan yang dilakukan oleh Iblis Peu, kepada Gu Qingfeng. Iblis Peu sungguh kagum, karena Gu Qingfeng tetap tak menyerah. Kali ini, dia cukup menghormati Gu Qingfeng, bahwa dia adalah seorang pria sejati. Jika Gu Qingfeng mau bekerja sama dengan Iblis Peu, maka, dia tidak akan menerima pukulan seperti itu. Karena Iblis Lu berhenti memukul Gu Qingfeng pun akhirnya menanyakan, apakah Iblis Peu sudah selesai memukulinya. Kemudian dengan semangat, Gu Qingfeng mengatakan, jika dia tidak mau menyerah. Jika Iblis Peu berani, Gu Qingfeng menantangnya untuk menghabisinya lagi. Iblis Peu tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Gu Qingfeng padanya. Kemudian Gu Qingfeng bertanya kepada Iblis Peu, memangnya siapa yang bilang, jika dia tidak mau bekerja sama dengan Iblis Peu? Gu Qingfeng mengatakan, jika dia sejak kecil, dia sangat benci ketika orang bertanya, apakah dia menyerah. Bahkan, jika Iblis Peu ingin menghabisinya hari ini, dia tetap tidak akan menyerah. Gu Qingfeng mengatakan lagi, jika dia tidur setiap malam, pada jam tikus. Gu Qingfeng meminta Iblis Peu untuk menyesuaikan rencananya, dengan jadwal tidur yang telah Gu Qingfeng beritahukan. Sedikit informasi, jika jam tikus adalah, jam 11 malam sampai jam 1 pagi. Setelahnya, Iblis Peu memberitahukan kepada Gu Qingfeng, jika 3 hari lagi, pada jam B2. Iblis Peu ingin Gu Qingfeng melakukan sesuai rencana sebelumnya. Saat Iblis Peu akan pergi, Gu Qingfeng bertanya, kenapa Iblis Peu buru-buru pergi, kenapa tidak tinggal lebih lama lagi? Dalam hatinya, Iblis Peu merasa, kalau Gu Qingfeng telah melakukan tindakan yang tidak menentu dan aneh. Dia sama sekali tidak melawan, setelah diserang dalam waktu yang cukup lama. Tapi, dia juga tidak mendapatkan cedera sama sekali. Jadi, setelah rencana dari Iblis Darah sudah selesai, dia harus segera dihabisi. Kemudian,
Iblis Pu pergi dari sana. Gu Qingfeng terlihat kecewa, karena sumber dari kekuatannya pergi meninggalkannya. Namun, dia melihat sesuatu yang terjatuh di dekat pintu. Dia penasaran, apakah botol itu benda yang dijatuhkan oleh Iblis Pu sebelumnya? Sebab, dia tadi yang berdiri di sana. Tanpa berpikir dua kali, Gu Qingfeng langsung mengambil botol itu dan membukanya. Ternyata, benda itu adalah sebuah obat. Gu Qingfeng sangat senang jika obat itu memang benar-benar asli. Maka, obat itu berharga 1.000.000 tael emas. Panel berpindah di Gua Iblis Darah. Terlihat, kabut merah milik Iblis Pu yang memasuki gua itu. Kabut itu berkumpul di dekat Iblis Darah berada. Setelah kembali ke wujudnya, Iblis Pu melaporkan bahwa dia telah melaksanakan tugas yang diberikan oleh Iblis Darah. Bahwa Iblis Pu sudah menyelidiki Gu Qingfeng. Iblis Darah menyuruh Iblis Pu untuk mengatakan apa yang telah dia temukan. Iblis Pu melaporkan jika Gu Qingfeng semalam tertidur. Mendengar Gu Qingfeng tertidur, Iblis Darah penasaran, apakah Gu Qingfeng dalam dinamika, ataukah dia dalam ilusi. Iblis Pu mengatakan, jika tidak ada satupun yang benar dari apa yang dikatakan oleh Iblis Darah. Iblis Pu mengatakan, jika Gu Qingfeng hanya lelah saja. Iblis Darah pun tertarik, dan dia langsung melompat turun. Setelah mendengarkan laporan dari Iblis Pu, Iblis Darah penasaran, apakah benar, Iblis Pu benar-benar sudah memahami tentang Gu Qingfeng. Iblis Pu terkejut mendengar pertanyaan dari Iblis Darah. Dia mencoba menjelaskan dengan beberapa gerakan tentang Gu Qingfeng. Namun, setelahnya, Iblis Pu berhenti, dan dia memikirkan bahwa sebenarnya Gu Qingfeng itu orang seperti apa. Karena terlalu banyak berpikir, akhirnya, Iblis Pu menyerah. Dia terlihat pusing memikirkan tentang Gu Qingfeng. Iblis Darah menyarankan Iblis Pu untuk mencoba sudut pandang yang berbeda untuk menangani Gu Qingfeng, dan kemungkinan itu lebih efektif daripada yang sebelumnya. Sembari berkeringat, Iblis Pu berterima kasih atas bimbingan yang diberikan oleh Iblis Darah, karena Gu Qingfeng sangat sulit dikendalikan. Iblis Pu bertanya, kenapa tidak mempertimbangkan untuk pindah ke orang lain saja? Dalam hatinya, sebenarnya, Iblis Pu tidak paham tentang sudut yang dimaksud oleh Iblis Darah. Dia bertanya-tanya, apa maksud dari Iblis Darah? Iblis Darah mengatakan, jika Gu Qingfeng memiliki tubuh mandat surgawi. Setelah dia menelan benih Dewa Darah, auranya tidak bocor keluar, yang memungkinkan dia bisa aman tetap di sana, atau masuk ke dalam biro penindasan iblis. Dan dengan memilikinya, maka, Iblis Darah akan mendapatkan tubuh mandat surgawi, dan dengan memakan makhluk hidup beserta dengan benang tujuan ilahi, yang telah Iblis Darah pahami selama berabad-abad yang lalu, Iblis Darah dapat mencoba untuk mencapai alam ilahi. Iblis Pu yang telah mendengar penjelasan dari Iblis Darah. Dia memuji kehebatan Iblis Darah yang sangat luar biasa. Iblis Pu sangat terkesan. Iblis Darah kembali mengingatkan Iblis Pu, jika kesabarannya sangat terbatas, seperti yang Iblis Pu sudah ketahui, dan dia tak akan menoleransi kegagalan yang berulang. Dalam 3 hari ini, Iblis Darah ingin mendengar bahwa Gu Qingfeng telah berhasil memakan benih Dewa Darah, atau jika dia gagal, maka Iblis Pu akan tahu konsekuensinya. Iblis Pu pun mengerti, dan dia akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Iblis Darah. Keesokan harinya, di Biro Penindasan Iblis, terlihat Gu Qingfeng sedang berjalan menuju kediaman Li Qianren bersama dengan seseorang. Gu Qingfeng penasaran dan bertanya kepada orang yang bersamanya itu, kenapa Li Qianren memanggilnya. Namun, orang itu tidak tahu apa yang ingin dibicarakan Li Qianren kepada Gu Qingfeng. Saat Gu Qingfeng telah sampai di depan pintu, dari dalam, terdengar seseorang yang sedang berbicara dengan Li Qianren. Orang itu memuji bahwa Li Qianren terlalu baik. Jadi, ketika dia mendengar bahwa Li Qianren telah menemukan seorang murid yang sangat baik, maka dia ikut senang, hingga dia tak bisa tidur sepanjang malam. Oleh karena itu, dia langsung datang ke tempat Li Qianren setelah dia menerima surat tersebut. Setelah orang yang disuruh menjemput Gu Qingfeng itu membuka pintunya, dia langsung menyuruh Gu Qingfeng untuk segera masuk. Gu Qingfeng langsung masuk, sembari berteriak mengucapkan, jika dia sudah lama tidak bertemu dengan Li Qianren. Sontak saja, teriakan Gu Qingfeng membuat semua orang yang ada di dalam, langsung diam dan melihat ke arah Gu Qingfeng. Kesal dengan tingkah Gu Qingfeng, Li Qianren langsung menyuruh Gu Qingfeng supaya tidak kasar di depan master. Pria tua itu menunjuk ke arah Gu Qingfeng dan bertanya, apakah benar,
Orang itu adalah Gu Qingfeng yang disebutkan oleh Li Qianren sebelumnya. Begitu juga dengan Gu Qingfeng, dia menunjuk ke arah orang tua itu, dan bertanya, apa yang salah? Siapa orang tua yang ada di sana? Lagi-lagi, Li Qianren kesal dengan tingkah Gu Qingfeng. Dia memperingatkan Gu Qingfeng agar tidak berbuat seenaknya. Dia ingin Gu Qingfeng lebih sopan lagi di hadapan orang lain. Gu Qingfeng mendekat ke arah Li Qianren dan mengatakan, jika Li Qianren tidak usah kaku dengan hubungan mereka. Mereka harus bersifat formal di tempat kerja. Namun, santai di luar tempat kerja. Dengan cara itu, mereka bisa bekerja sama dalam waktu yang lama. Kemudian, Gu Qingfeng merangkul Li Qianren dan menanyakan, apakah benar yang dikatakan oleh Gu Qingfeng itu? Li Qianren terlihat sangat marah. Namun, dia mencoba untuk bersabar. Kemudian, sebelum Li Qianren marah, Gu Qingfeng mencoba menghentikan Li Qianren dari pertanyaannya. Gu Qingfeng lebih dulu ingin bertanya, siapakah orang tua yang ada di sana? Li Qianren menjelaskan, kalau orang itu adalah Master Dan Qiunshi, pemimpin dari sekte dan sungai, dia adalah seorang alkemis besar. Dia juga guru yang telah ditemukan oleh Li Qianren untuk Gu Qingfeng. Jadi untuk tahun depan, Gu Qingfeng akan pergi bersama Master Dan Qiunshi ke sekte sungai, untuk belajar alkimia, dan mempersiapkan untuk alam rahasia Giok Naga dalam setahun. Dalam hatinya, Li Qianren harus bertahan demi alam rahasia Giok Naga. Namun, Gu Qingfeng mengatakan hal yang membuat Li Tiarin tambah kesal. Dia menanyakan, tempat seperti apa itu, dan Gu Qingfeng tidak akan pergi ke sana, walaupun Li Qianren akan memukulnya sampai mati. Dalam hatinya, Gu Qingfeng hanya tidak ingin, jika iblis Pu yang sangat dia inginkan, tidak dapat menemukan dirinya. Gu Qingfeng tidak akan keluar dari biro penindasan iblis, sampai tujuannya tercapai. Kali ini, Li Qianren sangat kesal dengan apa yang dikatakan oleh Gu Qingfeng. Tak peduli dengan Li Qianren yang sedang marah. Gu Qingfeng mengatakan, jika Li Qianren terus memaksanya untuk pergi, maka, Gu Qingfeng akan secara sepihak memutuskan kontrak mereka, dan dia takkan peduli, siapa yang masuk ke wilayah rahasia Giok Naga. Namun, Dan Qiunshi mencoba menghentikan mereka berdua, agar tidak berdebat. Li Qianren pun mencoba untuk tenang. Dia menghela nafasnya, dan mengatakan, jika Gu Qingfeng ingin pergi ke alam rahasia Giok Naga. Jadi, kenapa dia tidak pergi bersama Master Dan Qiunshi, untuk belajar alkimia? Dengan percaya diri, Gu Qingfeng mengatakan, jika belajar alkimia, dia tidak membutuhkan seorang guru, cukup berikan saja dia beberapa buku, dan dia akan belajar sendiri. Kali ini, Master Dan Qiunshi yang tersulut emosinya. Dia mengatakan, jika Gu Qingfeng adalah anak yang sangat bodoh. Dia tak menyadari luasnya surga dan bumi, keajaiban alkimia tak terbatas. Jadi, apakah Gu Qingfeng pikir dia bisa menguasainya sendiri hanya dengan membaca buku? Dengan sombongnya, Gu Qingfeng mengatakan, jika dia tidak mendengar apa yang telah dikatakan oleh Master Dan Qiunshi. Kemudian Master Dan Qiunshi meminta maaf kepada Li Qianren, jika dia mengakui, bahwa dia tidak cukup layak untuk mengajar apa yang Li Qianren sebut seorang jenius. Tanpa banyak kata lagi, Master Dan Qiunshi pun langsung pergi meninggalkan mereka berdua, dengan Li Qianren yang terlihat sangat kesal, atas tindakan yang telah dilakukan oleh Gu Qingfeng. Namun, sebelum Master Dan Qiunshi pergi, Gu Qingfeng menantangnya untuk bertaruh. Sontak saja, Master Dan Qiunshi langsung menghentikan langkahnya. Gu Qingfeng mengatakan, jika dia bisa melihat formula alkimia, dan membuat pilnya, maka, dia akan menang. Tapi, jika tidak, Master Dan Qiunshi yang akan menang. Gu Qingfeng bertanya, bagaimana dengan usulan darinya? Master Dan Qiunshi sangat kesal mendengar tantangan dari Gu Qingfeng. Apalagi, setelah mendengar bahwa dia bisa menang melawan dirinya, atau bahkan, Gu Qingfeng bisa mengalahkannya. Master Dan Qiunshi mengatakan, jika dia kalah, lalu apa yang akan dia lakukan? Gu Qingfeng bertanya, apakah Master Dan Qiunshi akan mengikuti taruhannya? Melihat pakaian yang dikenakan oleh Gu Qingfeng, itu sangat kuno. Lalu dia heran, apa yang akan dipertaruhkan Gu Qingfeng kepada dirinya. Kemudian, Gu Qingfeng mengeluarkan sebuah botol dan menyerahkannya kepada Master Dan Qiunshi. Lalu, Gu Qingfeng menanyakan, bagaimana dengan isi dalam botol itu, apakah sekarang Master Dan Qiunshi setuju? Master Dan Qiunshi terkejut, setelah itu, dia ingin melihat isinya dulu, dia penasaran apa yang Gu Qingfeng rencanakan. Setelah mengeluarkannya, ternyata isinya adalah sebuah pil. Namun pil itu sangat mengejutkan Master Dan Qiunshi. Sebab,
Pil itu adalah sebuah pil kebangkitan. Satu persatu, Gu Qingfeng mengeluarkan banyak pil yang dia miliki. Tentu saja, hal itu sangat mengejutkan Master dan Qiunshi. Master dan Qiunshi mengetahui semua jenis pil yang Gu Qingfeng keluarkan. Beberapa dari pil itu adalah pil Mystic Ascension, pil darah merah, pil ratusan evolusi. Semua pil yang Gu Qingfeng keluarkan adalah pil bermutu tinggi dan sangat berharga. Sembari tersenyum, Gu Qingfeng menanyakan, apakah semua itu sudah cukup? Namun, jika belum Gu Qingfeng akan mengeluarkannya lagi. Di belakang Gu Qingfeng, Li Qianren bertanya-tanya, dari mana Gu Qingfeng mendapatkan begitu banyak pil bermutu tinggi itu. Kali ini, suasana hati Master dan Qiunshi telah berubah. Dia tertawa sembari membawa semua pil yang dikeluarkan oleh Gu Qingfeng. Sembari tertawa, dia mengatakan, jika semua pil itu sudah cukup untuk dipertaruhkan. Kemudian, Gu Qingfeng menanyakan, apa yang dipertaruhkan oleh Master dan Qiunshi dalam pertaruhan ini. Kemudian Master dan Qiunshi menyerahkan seluruh pil yang dikeluarkan Gu Qingfeng kepada Li Qianren. Kemudian, dengan sangat serius, Master dan Qiunshi menyuruh Gu Lingfeng untuk memperhatikannya baik-baik. Master dan Qiunshi mengangkat tangannya ke atas, dan membuat sebuah pusaran energi di tangannya. Ini bukan rasengan ya. Lalu dia menghantamkannya ke lantai. Setelahnya, sebuah benda keluar dari sana. Master dan Qiunshi menjelaskan, jika kuali itu disebut dengan kuali 7 mistik. Kuali ini berisi 7 api mistik sejati. Api ini lembut dan misterius. Meskipun tidak dapat digunakan untuk pertempuran, kuali ini paling cocok untuk alkimia. Kuali 7 mistik adalah senjata spiritual tingkat bumi yang berkualitas rendah, nilainya dapat disamakan dengan pil-pil Gu Qingfeng. Menurut Master dan Qiunshi, untuk pil, mudah didapatkan. Tetapi, untuk senjata spiritual tingkat bumi, tidak mudah untuk didapatkan. Master dan Qiunshi menanyakan, apakah kuali itu bisa untuk menjadi bahan taruhannya. Gu Qingfeng pun setuju, dan meminta rumusnya kepada Master dan Qiunshi. Dalam hatinya, Li Qianren mengatakan, jika Gu Qingfeng kalah, maka dia harus mencari cara lain. Gu Qingfeng sangat tidak bisa diatur, dan selalu menentang. Bahkan, tidak hormat kepada semua orang. Li Qianren harus cari cara lain untuk mengendalikan dia. Kemudian, Master dan Qiunshi mengeluarkan sebuah kertas, dan itu adalah rumus alkimia umum, dan bukanlah sebuah rahasia. Taruhan mereka saat ini sangat besar, dan Master dan Qiunshi yakin, kalau Gu Qingfeng tidak akan dapat membuat pil umum itu. Itu adalah rumus rahasia miliknya, yang tidak diketahui oleh dunia. Master dan Qiunshi ingin bertaruh menggunakan pil itu, dalam taruhan kali ini. Dia bertanya, apakah Gu Qingfeng setuju dengan itu? Gu Qingfeng setuju. Namun, dia tidak memiliki bahan, atau alatnya. Jadi, dia meminta Master dan Qiunshi untuk menyediakannya. Master dan Qiunshi setuju. Bahkan, dia juga akan meminjamkan kuali 7 mistik kepada Gu Qingfeng. Kemudian, Master dan Qiunshi mengeluarkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh Gu Qingfeng, dan dia menyuruh Gu Qingfeng untuk memulainya. Setelahnya, Gu Qingfeng berdiri, dan mendekat ke arah Master dan Qiunshi. Dia mengembalikan buku yang diberikan oleh Master dan Qiunshi padanya. Master dan Qiunshi terkejut dan bertanya, apa yang Gu Qingfeng lakukan? Dia menduga, apakah Gu Qingfeng ingin menyerah di saat-saat yang kritis. Sembari mendekat ke arah kuali 7 mistik. Gu Qingfeng mengatakan, jika resep itu, dia hanya cukup melihatnya sekali saja, dan itu sudah sangat cukup baginya. Kemudian, Gu Qingfeng pun memulai membuat pil yang diminta oleh Master dan Qiunshi. Gu Qingfeng pun mengambil seluruh bahan yang dikeluarkan oleh Master dan Qiunshi. Lalu, menyuruh Li Qianren untuk minggir. Sebab, dia akan memasukkan bahan-bahan itu ke dalam kuali 7 mistik. Gu Qingfeng pun langsung memasukkan semuanya tanpa memilah-milah bahannya dulu. Tentu saja, semua itu mengejutkan Li Qianren dan Master dan Qiunshi. Dalam hatinya, Master dan Qiunshi berpikir, kalau Gu Qingfeng sangat sombong, karena dia memiliki keterampilan yang sangat baik. Namun, tampaknya itu semua cuma omong kosong saja. Oleh karena itu, dia tak perlu mengajar siswa seperti itu. Itu salahnya sendiri, karena tak memenuhi harapannya. Dengan ini, Li Qianren tidak bisa menyalahkan dirinya. Tapi, bagaimana jika anak ini kalah, dan mengandalkan Li Qianren untuk menyangkal taruhannya? Namun, Gu Qingfeng terlihat tetap tenang, dan melihat ke arah kuali itu. Kemudian, Gu Qingfeng pun memulai pembuatan pilnya. Seluruh bahan yang dimasukkan ke dalam kuali 7 mistik pun mulai terbakar oleh api, dan perlahan melebur menjadi satu. Lalu,
menjadi sebuah pil yang mengeluarkan cahaya yang cukup terang. Ternyata, tak butuh lama bagi Gu Qingfeng untuk menyelesaikan pembuatan pil itu, dan dia mengatakan, jika pilnya sudah selesai. Karena menurut Gu Qingfeng sudah selesai. Jadi, dia akan membuka kuali itu, dan setelah dibuka, dari dalam kuali, memancarkan cahaya berwarna-warni yang cukup terang. Gu Qingfeng langsung memasukkan tangannya ke dalam kuali, untuk mengambil pil itu. Li Qianren memandang Gu Qingfeng. Dia terlihat sangat penasaran, apakah Gu Qingfeng bisa membuat pil sesuai dengan resepnya. Setelah itu, terlihat Li Qianren dan Master Dan Qiunshi sangat terkejut. Mereka tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kemudian, mereka pun menghitung satu persatu pil yang dibuat oleh Gu Qingfeng. Hitungan mereka berhenti di angka 14, dan itu membuat mereka berdua sangat terkejut. Dalam hatinya, Master Dan Qiunshi bertanya-tanya, bagaimana dia bisa melakukannya. Bahkan bagi dia yang seorang veteran saja, dibutuhkan waktu 1 jam penuh untuk membuat paling banyak hanya 5 pil saja. Gu Qingfeng benar-benar memurnikan 14 pil dalam satu waktu, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang memurnikan itu sebanyak 14 butir. Bahkan, Gu Qingfeng tidak menyia-nyiakan satupun bahan. Namun, Master Dan Qiunshi masih ragu dengan apa yang dia lihat. Akhirnya, Master Dan Qiunshi menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Gu Qingfeng itu pasti adalah sebuah ilusi. Dia bertanya, kapan Gu Qingfeng melakukannya padanya. Mendengar itu, Gu Qingfeng langsung menoleh dan bertanya, apa maksud perkataan dari Master Dan Qiunshi? Gu Qingfeng menanyakan, jika itu memang sebuah ilusi, kenapa Master Dan Qiunshi tidak mencari tahunya? Mendengar perdebatan mereka berdua, Li Qianren langsung menghentikannya. Kemudian, Master Dan Qiunshi mengambil salah satu pil itu untuk memastikannya. Dia langsung memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Gu Qingfeng menunggu hasil apa yang akan dia dapatkan. Sedangkan Li Qianren terkejut, karena Master Dan Qiunshi tanpa ragu memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Master Dan Qiunshi merasakan, kalau pil itu memiliki tekstur yang halus, aroma yang kaya dan lembut, serta memiliki wangi yang kuat dari herbal-herbal yang abadi. Dengan itu, Master Dan Qiunshi menyimpulkan, bahwa pil itu bukanlah sebuah ilusi, melainkan sebuah pil yang asli. Tiba-tiba, Master Dan Qiunshi pun terjatuh, sembari mengeluarkan cairan bening dari dalam mulutnya. Gu Qingfeng terkejut. Dia menyuruh Master Dan Qiunshi agar segera bangun, dan tidak menipunya. Sedangkan Li Qianren, dia mencoba membangunkan Master Dan Qiunshi agar segera sadar. Kemudian Li Qianren memasukkan sebuah pil ke dalam mulut Master Dan Qiunshi, sehingga dia pun tersadar dan langsung duduk. Namun, Li Qianren menyuruh Master Dan Qiunshi untuk diam terlebih dahulu. Sedangkan Gu Qingfeng, dia mengatakan, kalau dia sangat terkejut, karena Master Dan Qiunshi sampai mengeluarkan gelembung dari mulutnya. Dalam hatinya, Gu Qingfeng menduga, kalau orang tua itu cukup bodoh, dia benar-benar berani mencoba pil itu sendiri. Gu Qingfeng heran, apakah dia tidak tahu, kalau itu sangat berbahaya? Jika gua menerimanya sebagai gurunya, maka, itu adalah sebuah hinaan terhadap kecerdasannya. Sembari berdiri dan mencoba untuk berbicara, Master Dan Qiunshi menanyakan kepada Gu Qingfeng, bagaimana dia bisa melakukannya. Gu Qingfeng mengatakan, jika ini sangat mudah, jawaban Gu Qingfeng itu sangat mengejutkan Master Dan Qiunshi. Master Dan Qiunshi pun akhirnya melihat seberapa hebat dan kuatnya Gu Qingfeng. Kemudian, Master Dan Qiunshi pun menyuruh Gu Qingfeng untuk menunggu. Dia ingin memberikan sesuatu kepada Gu Qingfeng. Master Dan Qiunshi mengeluarkan sebuah botol berwarna emas, dan itu berisi pil terobosan yang dia peroleh dari puing-puing kuno. Pil itu dapat membantu para ahli seni bela diri untuk meningkatkan kemungkinan mereka untuk menembus ke ranah berikutnya. Mengkonsumsi pil itu dapat meningkatkan kemungkinan terobosan ke alam ki dalam hingga 80%, atau ke alam ki sejati hingga 50%. Serta alam astral akan meningkat sekitar 20%. Tetapi, tidak efektif bagi para Grandmaster. Pil itu berharga 1000 tael ema. Jika Gu Qingfeng bisa memberikan pencerahan padanya, maka, dia akan memberikannya kepada Gu Qingfeng. Dalam hatinya, Gu Qingfeng sangat senang, karena pil terobosan itu adalah pil yang dia butuhkan untuk saat ini. Ini sama seperti seseorang mengirimkan sebuah bantal kepada seseorang saat dia sedang mengantuk. Kemudian, Gu Qingfeng mengambil sebuah ranting pohon dan menggambar sesuatu di lantai. Master Dan Qiunshi tak tahu apa maksud dari gambar yang digambar oleh Gu Qingfeng, dan dia bertanya apa artinya itu. Gu Qingfeng menjelaskan, jika itu cukup sederhana.
Mungkin, itu terlihat seperti Gu Qingfeng sedang menuangkan semua bahan sekaligus. Tetapi, Gu Qingfeng benar-benar mengendalikan api, dan membaginya menjadi selusin bagian, untuk memulihkan setiap bahan secara terpisah. Itu seperti memiliki lusinan tungku yang bekerja pada saat yang bersamaan. Setelah mereka disempurnakan, maka, Gu Qingfeng menyusun dan menggabungkan mereka, sehingga membiarkan mereka menyatu, dan akhirnya membentuk beberapa pil. Li Qianren terkejut mendengar penjelasan dari Gu Qingfeng. Namun, Master dan Qiunshi menyangkalnya. Menurutnya, ini sama sekali tidak mungkin. Gu Qingfeng bertanya, kenapa itu tidak mungkin? Lalu, Gu Qingfeng meminta penjelasan dari Master dan Qiunshi. Master dan Qiunshi menjelaskan, Gu Qingfeng disuruh untuk mengesampingkan dulu, bagaimana dia bisa mengendalikan api secara tepat. Menurut Master dan Qiunshi, tak mungkin hanya dalam ruangan kecil ini, bagaimana bisa lusinan api tidak saling mengganggu. Beberapa bahan membutuhkan api yang tinggi dan intens, sedangkan bahan yang lain membutuhkan api yang rendah dan lembut. Dengan dua nyala api ini secara bersamaan, api yang tinggi pasti akan mempengaruhi api yang rendah. Kemudian, Gu Qingfeng pun menjentikan jarinya. Setelahnya, api yang ada di dalam tungku itu pun keluar, dan berada di ujung jari Gu Qingfeng, dengan beberapa warna, sesuai tingkat panas api yang dihasilkan. Sembari tersenyum, Gu Qingfeng bertanya, bagaimana dengan yang dia lakukan saat ini?